warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bu Hayu, di pembelajaran PPKN, masih di bab sama, yaitu bab 4. Setelah kita melewati minggu kemarin, anak-anak sudah melaksanakan ulangan semua. Nah, untuk minggu ini, Bu Hayu akan membahas satu persatu soal ulangan harian bab 4 yang sudah anak-anak kerjakan kemarin. Ya, mungkin dari sebagian besar anak-anak juga sudah mengetahui jawaban yang betul yang seperti apa. Tetapi yang Bu Hayu perlukan di sini adalah jawaban yang betul dengan alasannya. Ya, tujuannya apa? Supaya anak-anak mengetahui, ya, mengapa menjawab A, mengapa menjawab B, mengapa menjawab C dan D, itu dengan alasan yang seperti apa. Ya. Yang kedua, Bu Hayu sengaja membuat video supaya sama anak-anak bisa diulang-ulang kembali videonya untuk persiapan ujian nanti, ujian tengah semester nanti, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah silakan disimak baik-baik penjelasan Bu Hayu satu persatu, ya. Tetapi selain anak-anak menyimak pembahasan dari Bu Hayu, bisa sambil dicatat, ya, alasan-alasan kenapa saya harus jawab soal-soal tersebut. Oke? Sebelum saya mulai, silakan anak-anak dalam hati berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Nah, merujuk pada 20 soal ujian yang kemarin, ya, ulangan harian bab 4, Bu Hayu ambil sepenuhnya dari buku paket. Jadi tidak ada yang Bu Hayu ambil dari luar buku paket. Ya, kita bahas dulu soal nomor 1. Stovia adalah sekolah kedokteran Jawa yang didirikan oleh Belanda untuk pribumi di Indonesia yang memiliki kedudukan. Nah, kedudukan yang dimaksud di sini adalah kedudukan sosial. Artinya apa, anak-anak? Tingkat sosialnya, strata sosialnya tinggi. Misalkan dia dianggap berada, dia dianggap orang yang penting, itu baru bisa sekolah di Stovia. Pertanyaannya adalah kepanjangan dari Stovia. Jawabannya adalah yang B, ya. School Thought of Leading Van Indische Artsen. Ya, itu di buku paket sudah ada di bab 4, ya. Nah, School of Opleiding itu bahasa Belanda, ya. Jadi bahasa Belandanya Stovia, untuk bahasa Indonesianya orang-orang pribumi, ya, yang bisa bersekolah di sana mengatakannya bahwa itu adalah sekolah kedokteran Jawa. Oke, sekarang soal yang selanjutnya. Awal dimulai penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal berapa, anak-anak? 20 Maret 1602, ya. Ketika Belanda datang ke Indonesia yang awalnya berniat untuk berdagang, ketika mengetahui kondisi di Indonesia, ternyata niatnya berubah menjadi menjajah. Akhirnya dibentuklah yang namanya tentara VOC atau tentara penjajahan Belanda. Tujuannya apa tentara VOC? Tujuannya juga membuat rakyat Indonesia menderita. Nomor 3. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Saya sudah pernah menerangkan di pertemuan pertama bahwa ada sebuah tindakan politik yang mengadu domba antara kerajaan. Namanya politik divide et impera, ya. Politik divide et impera itu bahasa Belanda juga, ya. Jadi politik itu ditujukan untuk mengadu domba antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Saat itu namanya belum Indonesia, tapi namanya adalah Nusantara, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia
menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah ada di Indonesia. Salah satunya adalah tokoh yang mencetuskan politik etis. Siapa, anak-anak? Mr. Van de Venter, ya. Jadi tokohnya kan ada 3. Yang Baron van Hove sudah betul, Edward Douwes Dekker yang menuliskan buku Max Havelaar. Yang ketiga adalah Mr. Van de Venter, yaitu yang membuat politik etis, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tokoh Belanda yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya etis politik, yang terdiri dari 3 program, yaitu sebagai berikut. Kecuali loh ya, jelas kalau kecuali adalah imigrasi. Jadi ada 3 program: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Pertanyaan selanjutnya. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Dendos berkuasa karena masyarakat diminta membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer atau Panarukan untuk kepentingan militer, sehingga membuat rakyat makin menderita. Nah, penderitaan ini disebut kerja paksa ya anak-anak ya. Apa kerja paksanya? Sebutannya kerja rodi. Ya, kerja rodi. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku pada tahun 1860 yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Buku tersebut berjudul, tadi sudah kita bahas, yaitu Max Havelaar. Nah, selanjutnya, organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi yang timbul pada tahun 1908, adalah Budi Utomo. Pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama yang bertempat di mana anak-anak? Yaitu di Yogyakarta. Kongres itu apa, anak-anak? Kongres adalah rapat, ya. Jadi setelah Budi Utomo dibentuk tahun 1908, kemudian diadakan kongres pertama di Yogyakarta. Pertanyaan selanjutnya. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo. Siapa penggagasnya? Hati-hati, ada 3 yang pernah saya terangkan. Ada pencetus ide atau penggagas, ada pendiri, ada ketua. Kalau di sini pertanyaannya adalah penggagas, berarti jawabannya Wahidin Sudirohusodo. Kalau pendirinya adalah Dr. Sutomo. Kalau ketuanya adalah Raden Tirtokusumo. Ya. Di sini kepanjangannya RT itu Raden Tumenggung Tirtokusumo. Ya. Budi Utomo mengadakan kongres pada tanggal, nah ini ada di pertanyaan sebelumnya. Kalau anak-anak teliti, anak-anak jeli, pasti sudah tahu di pertanyaan sebelumnya sudah ada pernyataannya. Tanggal berapa anak-anak? 5 Oktober 1908. Di mana? Di Yogyakarta. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1948. Selanjutnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sebuah konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila
dan UUD tahun 1945 dan disepakati bahwa bentuk negara adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Kecuali apa Nana? Jawabannya adalah peringatan Hari Ibu. Ya. Karena di sini adalah persatuan Indonesia, lebih ditekankan pada kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan selanjutnya. Perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 berusia 41-42 tahun. Maka kalian yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya keberhasilan tersebut tidak dapat tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang harus dilakukan mulai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pelajar harus memiliki sikap, semangat, daya juang, dan tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak harus bisa mempelajari kondisi soal. Ketika soal itu adalah soal cerita, anak-anak harus sangat cermat untuk membaca, ya. Jangan asal menjawab, karena masih beberapa saya cek ada yang jawabannya salah, ya. Pertanyaan selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hukum hak asasi manusia yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan, termasuk dalam nilai kesamaan derajat. Ya, kesamaan derajat. Pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah dan potensi pendudukan yang cukup besar dan menempati urutan keempat. Ya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produk ke seluruh dunia adalah PT Pindad. Ya, yang tadi keempat, yang ini PT Pindad. Ya. Tim Olimpiade Komputer di Indonesia yang terdiri dari Angelina Feni, Reynardo Surya, Risan, dan Kristanto Handoko berhasil memenangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu dari ajang International Olympic in Informatik 2009 di mana anak-anak di Bulgaria. Ya. Itu tadi pembahasan dari 20 soal yang sudah anak-anak kerjakan pada minggu kemarin, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak membuka buku paketnya yaitu bab 5. Kita masuk ke bab baru yaitu bab 5. Sekarang kita masuk ke bab baru yaitu bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ayo memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Kalau di bab 4 sebelumnya, tadi tahun 1908, yang di bab 5 ini sudah 20 tahun kemudian, yaitu tahun 1928. Apa itu anak-anak yang dimaksud semangat Sumpah Pemuda? Silakan anak-anak membuka buku paket halaman 95. Nah, anak-anak bisa lihat ada gambar di halaman 95 adalah Museum Sumpah Pemuda. Ya, Museum Sumpah Pemuda. Setelah anak-anak menonton video ini, ya, akan ada link video satu lagi tentang Museum Sumpah Pemuda. Silakan anak-anak membuka link video Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda tersebut. Nah,
tugas anak-anak adalah mengamati ya, mengamati, rekam melalui voice note ya. Jadi tugasnya anak-anak adalah mengamati video Museum Sumpah Pemuda, kemudian meringkasnya ya, meringkasnya bukan ditulis tetapi disampaikan ke Bu Hayu lewat voice note ya, dikirim melalui WA Bu Hayu pribadi ya. Bisa difahami ya. Jadi tidak panjang, jadi tidak menulis, tetapi anak-anak mengamati video Museum Sumpah Pemuda, kemudian setelah diamati, diringkas secara lisan, disampaikan ke Bu Hayu melalui voice note. Demikian untuk pertemuan pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini tadi sudah membahas soal-soal ulangan. Setelah itu anak-anak melihat link video pengantar Museum Sumpah Pemuda bab 5 dan tugasnya anak-anak hanya voice note ke Bu Hayu, tidak perlu panjang ya, tetapi menjelaskan secara ringkas mengenai video Museum Sumpah Pemuda yang anak-anak ketahui. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.